Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya akan melanjutkan presentasi bab 2 proposal metode penelitian yang berjudul Analisis Hubungan Inflasi dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 2001 sampai 2021. Bab 2 Kajian Pustaka. 2.1 Landasan teori, 2.1.1 Pertumbuhan ekonomi, 2.1.1.1 Pengertian pertumbuhan ekonomi. Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal, produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional real yang dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional real atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Beberapa pakar ekonomi telah melakukan penelitian secara terperinci tentang pertumbuhan ekonomi dalam modal serta pertumbuhan hasil produksi yang diuraikan dalam 3 sumber yang berbeda, yaitu pertumbuhan dalam tenaga kerja, pertumbuhan dalam modal, pertumbuhan inovasi teknik. Adi Samita. Teori pertumbuhan ekonomi 2.1.2.2 Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi. Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Pada keadaan ini, pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup atau substance. Menurut para ahli-ahli ekonomi klasik, setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Dalam uraian mengenai teori pertumbuhan klasik, telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk produk marginal adalah lebih tinggi daripada tingkat pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Menurut Adi Sasmita, kaum klasik berpendapat bahwa supply creates its own demand. Berarti bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat akan dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan ekonomi. Karena keyakinan tersebut,
maka kaum klasik tidak memberikan perhatian kepada fungsi pembentukan modal dalam perekonomian, yaitu untuk mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat. Teori Sump-Speter. Teori Sump-Speter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber barang mentah yang baru, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi akan memerlukan investasi baru. Segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapat keuntungan dari mengadakan pembaruan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Menurut Sump-Speter, semakin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang atau stationary state. Dalam pandangan Sump-Speter, keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Menurut Adi Sasmita, penanaman modal dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu penanaman modal otonom atau autonomous investment dan penanaman modal terpengaruh indicated investment. Penanaman modal otonom ditentukan oleh perkembangan dalam jangka panjang, terutama oleh fenomena kekayaan alam dan kemajuan teknologi. Sedangkan penanaman modal terpengaruh yang dilakukan akibat dari adanya kenaikan dari produksi, pendapatan dan keuntungan perusahaan. Penanaman modal terpengaruh lebih besar jumlahnya. Teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau state growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut. Yang pertama ada barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Yang kedua, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Yang ketiga, rasio modal produksi atau capital output ratio tetap nilainya. Yang keempat, ada perekonomian terdiri dari dua sektor. Dalam teori Harrod-Domar, tidak diperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila ekonomi terdiri dari 3 sektor atau 4 sektor. Walau bagaimanapun, berdasarkan teorinya di atas, dengan mudah dapat disimpulkan hal yang perlu berlaku apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang sedemikian, barang-barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila AE1 sama dengan C plus 1 I1 tambah G1 tambah X kurang M 1 sama dengan I tambah alpha I. Menurut Todaro, agar dapat tumbuh setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan makin cepat. Akan tetapi, laju pertumbuhan aktualnya untuk setiap tingkat tabungan dan investasi seberapa banyak tambahan output yang diperoleh dari penanaman jumlah investasi dapat diukur dengan kebalikan rasio modal output. Karena kebalikannya 1/C adalah rasio output modal atau rasio output investasi. Ini berarti bahwa dengan melipat gandakan tingkat investasi baru S kurang I per Y dengan tingkat produktivitasnya 1/C akan diperoleh tingkat pertumbuhan yang akan mempertinggi pendapatan nasional atau GDP.
Analisis di atas dapat pula disimpulkan bahwa analisis Harrod-Domar merupakan pelengkap kepada analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian dapat diperhatikan adalah persoalan-persoalan ekonomi jangka pendek, manakala teori Harrod-Domar memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang bahwa pengeluaran agregat yang berpanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan yang teguh hanya semakin dicapai apabila I tambah G tambah dalam kurung X kurang M terus menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan. Menurut Adi Sasmita, teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari Keynes. Mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja, analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak menyinggung persoalan mengatasi masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pada hakikatnya, teori Harrod-Domar berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau steady growth merupakan pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam perekonomian. Harrod-Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli terdahulu yang menanamkan tentang peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar memperhatikan fungsi dari pembentukan modal yang tidak diberikan perhatian oleh kaum klasik dan tingkat pengeluaran kaum Keynes. Pengeluaran masyarakat Keynes lebih menekankan pada kekurangan pengeluaran masyarakat. Teori Harrod-Domar bersesuaian pendapat Keynes yang menganggap bahwa pertambahan dalam kesanggupan memproduksi tidak sendirinya akan menciptakan pertambahan produksi dari kenaikan pendapatan nasional. Harrod-Domar sependapat dengan Keynes bahwa pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan oleh pendapatan dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercapai apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Bertitik tolak dari pandangan ini, analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan panjang kemampuan masyarakat yang bertambah dari masa ke masa, yang diakibatkan oleh pembentukan moda pada masa sebelumnya akan selalu sepenuhnya digunakan. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik melihat dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramowitz dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan alfa Y sama dengan F dalam kurung alfa K, alfa L, alfa T, di mana alfa Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, alfa K adalah tingkat pertumbuhan modal, alfa L adalah tingkat pertumbuhan penduduk, dan alfa T adalah tingkat perkembangan teknologi. Sumbangan yang penting dari teori pertumbuhan neoklasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut mengadakan penyelidikan empiris dan dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. 2.1.1.3 Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu pertama ada tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua ada jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga ada barang-barang modal dan tingkat teknologi. Yang keempat ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Di dalam sistem sosial dan sikap masyarakat terdapat sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi.
Yang keempat ada kemajuan teknologi. Yang kelima ada pembagian kerja dalam skala produksi. 2.1.1.4 Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Salah satu kegunaan penting dari pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan mengamati pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun, dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dengan mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomian dalam jangka panjang. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan memberi gambaran tentang sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Data pendapatan nasional dan komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat dilakukan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Dengan demikian, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, perlulah dihitung pendapatan nasional real, yaitu produk nasional bruto real atau produk domestik bruto real. Dalam perhitungan pendapatan nasional di beberapa negara telah dilakukan perhitungan pendapatan nasional dan komponen-komponennya menurut harga konstan, yaitu pada harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Pertumbuhan PDB harga konstan di Indonesia tahun 2013 naik dari tahun sebelumnya. Menurut Mankiw, PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah belanja untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. Alasan PDB dapat mengukur pendapatan total dan pengeluaran secara bersama adalah kedua hal ini pada dasarnya sama saja. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total. Untuk memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya langka, para ekonomi sering tertarik untuk mempelajari komposisi PDB dari berbagai jenis pembelanjaan. Untuk melakukannya, PDB yang dikembangkan dengan Y dibagi menjadi 4 komponen, yaitu konsumsi dalam kurung C, investasi dalam kurung I, belanja pemerintah dalam kurung G, dan ekspor neto dalam kurung NX. Berarti Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Menurut Tambunan, dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penanaman PDB yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Ada dua arti pendapatan nasional, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, PN adalah PN, sedangkan dalam arti luas PN dapat merujuk ke PDB atau merujuk ke produk nasional bruto atau ke produk nasional neto. Sesuai mode yang standar perhitungan PN diawali dengan perhitungan PDB. Hubungan antara PDB dan PN dapat dijelaskan melalui beberapa persamaan sederhana sebagai berikut. PNB sama dengan PDB tambah F PNN sama dengan PNB kurang DPN sama dengan PNN dan kurang TTL, di mana F pendapatan neto atau faktor luar negeri, D sama dengan penyusutan, TTL artinya pajak tak langsung neto. Jika persamaan di atas digabungkan, akan mendapatkan persamaan berikut. PDB sama dengan PN tambah TTL tambah D kurang F, atau PN sama dengan PDB tambah F kurang D kurang TD. PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat, sedangkan pendekatan pengeluaran adalah perhitungan PDB dari sisi permintaan agregat. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha, sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah
pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor. Adapun menurut pendekatan pengeluaran PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak berorientasi profit atau nirlaba, atau dalam kurung C. Pembentukan modal tetap domestik bruto, termasuk perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor dan impor. PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. 2.1.2 Inflasi. 2.1.2.1 Pengertian inflasi. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Bank Indonesia. Hamilton 2001 menyebutkan bahwa inflasi telah banyak digambarkan sebagai situasi ekonomi saat peningkatan pasokan uang lebih cepat daripada produksi barang dan jasa. Dalam perekonomian yang sama, tingkat inflasi diukur sebagai presentase perubahan indeks harga atau indeks harga konsumen, indeks harga grosir, indeks harga produsen, dan lain-lain. Asian tahun 2005 berpendapat bahwa indeks harga konsumen atau IHK mengukur harga keranjang perwakilan barang yang dibeli oleh konsumen rata-rata dan dihitung atas dasar survei periodik harga konsumen. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan harga tingkat secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dari definisi tersebut, ada 3 kriteria yang perlu diamati untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terjadi terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Menurut Mankiw, bahwa inflasi merupakan hal yang wajar. Ada variasi penting pada tingkat kenaikan harga. Publik sering memandang laju inflasi yang tinggi ini sebagai masalah utama dalam perekonomian. Menurut Nanga, menyebutkan bahwa atas dasar besarnya laju inflasi dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hyperinflasi. Menurut Putong, ada beberapa dampak inflasi terhadap perekonomian, diantaranya adalah 1. Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga masyarakat akan terlalu banyak mengeluarkan untuk membeli barang. 2. Masyarakat cenderung menarik uang mereka di bank untuk membeli barang sehingga bank akan kekurangan dana yang menyebabkan bangkrutnya bank atau rendahnya dana investasi yang tersedia. 3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran sehingga harga terus naik. Yang keempat, ada distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan dekat dengan masyarakat yang memiliki uang banyak. Inflasi juga dapat dilihat menurut sebabnya seperti berikut. Ini demand pull inflation. Yang pertama ada demand pull inflation. Yang kedua ada cost push inflation. Teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga yang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar akan naik jika ada penambahan uang yang beredar jika jumlah barang yang ditawarkan tetap. 2. Teori Keynes. Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia. 3. Teori struktural. Teori ini menyorot penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku. Produsen tidak dapat mengantisipasi cepat kenaikan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk. Permintaan ini
Permintaan sulit dipenuhi ketika ada kenaikan jumlah penduduk. 2.1.3 penanaman modal asing. 2.1.3.1 penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah aliran modal dari luar negeri ke swasta melalui penanaman modal direct atau direct investment atau penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Penanaman modal asing adalah aliran modal asing yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung, direct investment maupun investasi tidak langsung atau portofolio. Menurut Kuncoro, banyak dari multinasional company yang memutuskan untuk mengadakan investasi langsung dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama ada memperoleh akses terhadap pasar yang lebih luas atau besar. Yang kedua ada mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri. Yang ketiga ada sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya atau mengikuti pemimpin besar yang masuk pasar. Sedangkan menurut Tendelilin, terdapat beberapa alasan mengapa seorang melakukan investasi. Di antaranya adalah seseorang yang bijaksana akan berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya sehingga tidak berkurang di masa mendatang dan atau untuk meningkatkan taraf hidupnya di masa depan. Yang kedua ada untuk mengurangi inflasi. Risiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik dapat diminimalisir atau dihindari dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain. Yang ketiga, ada dorongan untuk menghemat pajak. Menurut UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilikan modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian modal asing antara lain alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah untuk pembiayaan perusahaan Indonesia. Yang kedua ada alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam Indonesia selama alat-alat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bab 2 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.